Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiplan dari NIM 114180043, mata kuliah Sistem Informasi Lingkungan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi penginderaan jauh. Yang pertama adalah pengertian. Penginderaan jauh atau inderaja atau remote sensing adalah seni dan ilmu untuk mendapatkan informasi tentang objek, area, atau fenomena melalui analisa terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, ataupun fenomena yang dikaji. Lindgren mengungkapkan bahwa penginderaan jauh adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk perolehan dan analisis informasi tentang bumi. Informasi ini khusus berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi. Penginderaan jauh merupakan ilmu karena 1. Dilakukan atau diperoleh dengan jalan belajar atau latihan. 2. Merupakan pengetahuan sistematik. Yang ketiga, dilakukan dengan observasi dan klasifikasi fakta karena foto udara dan citra satelit menyajikan gambaran tentang kenyataan yang ada di permukaan bumi. Dan yang keempat, dapat digunakan untuk menemukan kebenaran secara umum, misalnya sebagai model. Adapun beberapa contoh manfaat dalam aplikasi penginderaan jauh yaitu pertama, identifikasi penutupan lahan atau land cover. Yang kedua, identifikasi dan monitoring pola perubahan lahan. Yang ketiga, manajemen dan perencanaan wilayah. Yang keempat, manajemen sumber daya hutan. Kelima, eksplorasi mineral. 6. Pertanian dan perkebunan. 7. Manajemen sumber daya air. Yang kedelapan, manajemen sumber daya laut. Ini ada pun beberapa contoh dari aplikasi tadi. Yang pertama, identifikasi penutupan lahan atau land cover. Penutupan lahan merupakan garis yang menggambarkan batas penampakan area tutupan di atas permukaan bumi yang terdiri dari bentang alam dan atau bentang buatan, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011. Kegiatan klasifikasi pada tutupan lahan secara visual adalah mengidentifikasi citra dengan kemampuan interpreter yang dibantu dengan elemen-elemen interpretasi citra untuk mengenali suatu objek atau kondisi suatu daerah yang tergambar pada citra yang telah digunakan lebih dari satu unsur yang masing-masing mengarah kepada satu kesimpulan dan tidak memiliki pertentangan. Terlihat di sini terdapat beberapa gambar gambar yang diperoleh dari citra satelit yang kemudian diinterpretasikan menjadi peta tutupan lahan. Selanjutnya yaitu aplikasi identifikasi dengan manfaat identifikasi dan monitoring pola perubahan lahan. Penggunaan lahan dalam arti ruang merupakan cerminan dari produk aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, serta interaksinya secara ruang dan waktu. Dinamika perubahan penggunaan lahan sangat dipengaruhi oleh faktor fisik seperti topografi, jenis lahan, dan iklim. Dari sudut hukum supply and demand, pemanfaatan ruang, terdapat ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran atau ketersediaan lahan. Permintaan akan ruang untuk pemanfaatan lahan meningkat sesuai dengan peningkatan penduduk dan pertumbuhan ekonomi seperti pendapatan per kapita dan industrialisasi. Sedangkan kesediaan lahan dalam arti ruang tidak bertambah atau boleh dikatakan adalah tetap. Nah, terlihat pada PPT di sini, ini merupakan peta penggunaan lahan Kecamatan Semarang Utara pada tahun 2007, yang di sebelah sini merupakan Kecamatan Utara pada tahun 2009. Terjadi perubahan lahan, pola perubahan lahan nih. Lihat pada di sebelah sini, ini merupakan dan di sini sudah beralih fungsi. Selanjutnya, manfaat aplikasi penginderaan jauh eksplorasi mineral. Penginderaan jauh dapat digunakan sebagai sarana dalam membantu proses identifikasi sebaran batu bara. Peta tersebut menyajikan lokasi terdapatnya batu bara ditemukan dari singkapan-singkapan yang ada di daerah penelitian. Peta ini digunakan untuk mengidentifikasi kenampakan-kenampakan seperti morfologi, litologi, dan fenomena geologi. Terlihat di samping di peta sini, ini merupakan peta sebaran batu bara. Dan terakhir ada manajemen sumber daya air. Beberapa jenis parameter yang berkaitan dengan karakteristik das atau daerah aliran sungai dapat diekstraksi melalui perolehan dan penganalisis data satelit penginderaan jauh
seperti penutup lahan, bentuk das, batas dan luas das, PL, order sungai, kerapatan aliran, dan pola aliran sungai. Nah, dari data kemudian dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, khususnya pengelolaan das atau daerah aliran sungai. Ini merupakan salah satu contoh untuk foto citra untuk pengelolaan sumber daya air. Terima kasih atas informasinya. Kemudian ini ada beberapa sumber referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.